Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kajian makrifat seringkali disalahpahami karena potongan kalimat yang tidak utuh. Padahal, makrifat bukan ajaran baru. Ia adalah upaya mengenal diri dan mengenal Allah lebih dalam. Sebagaimana diajarkan para ulama dan orang-orang yang mencari hakikat. Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan. Simaklah kajian ini sampai akhir, agar makna yang disampaikan tidak terpotong dan tidak menimbulkan salah paham. Semoga kajian ini bisa membuka kesadaran kita tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kepada siapa kita akan kembali. Inilah sahabat tentang bagaimana Allah dan kekasihnya seperti Muhammad tadi semua ya, yang hanya menyayangi, mencintai, menyatukan, memaafkan tadi semua. Dan pilihlah percaya kepada dia daripada kamu adalah tidak percaya kepada dia, sahabat. Sekarang, kalau kamu takut dengan siksanya saja, itu sudah penghinaan sebetulnya. Karena dia itu tidak ingin menyusahkanmu dari semuanya. Kalau dia butuh maaf, ini harus diluruskan, disembah saja. Berarti dia itu belum sempurna. Dia belum agung dari semua. Sementara agungnya dia itu pada dirimu. Allah itu akbar pada dirimu. Itulah kenapa dalam kaidah-kaidah sholat syariat sekalipun ada takbiratul ihram. Takbir mengagungkan. Ihram adalah menutup atau mengharamkan keberadaan tubuhmu itu. Maka tadi ilmu dibagi tiga. Fikih, tauhid, tasyawuf. Tadi semua. Di penghujungnya adalah akhlak, adab. Tapi banyak orang yang berjalan mengenali Allah sekarang. Tadi akhlak dan adabnya tidak ada. Nah inilah jadi persoalan tadi semua sahabat ya. Mari kita terus belajar. Karena hidup ini adalah tadi seperti Idris. Idris itu adalah orang yang sudah sampai. Maka tadi kata Abah dalam tulisan seorang ulama. Nabi yang paling cerdas adalah Idris. Satu. Nabi yang sudah di sorga adalah Idris. Tuh. Tapi kamu harus ngerti hakikatnya. Karena Idris adalah Adam yang sudah belajar naik menjadi Yahya dan Isa. Terus dia berbagi antara vertikal dan horizontal. Maka kecerdasannya bukan hanya spiritual tapi adalah sosial. Itulah dilatihlah dari Adam menuju Yahya Isa. Maka itulah kenapa Isa selalu diperlambangkan dengan kasih sayang dari semua. Maka saudara kita di Kristen ada kebaktian. Berbakti tadi semua ya. Nah, setelah di situ jangan berhenti juga di Isa. Sebetulnya kamu harus naik pada Yusuf. Yusuf itu perlambang pengorbanan. Maka itulah nafsul amaroh, lawamah, mulhimah adalah Yusuf. Adalah itulah maka Yusuf diperlambangkan dalam secara kisah syariatnya adalah beliau adalah seolah-olah kan waktu dituduh memperkosa Julaiho dan bukti yang menunjukkan bahwa robeknya di belakang punggung Yusuf itu diceritakan di Al-Quran. Dan Yusuf mengambil alih tanggung jawab itu. Nah, orang yang siap menanggung resiko, tadi semua bertanggung jawab buat orang lain, itulah Yusuf. Ya, kamu Yusuf, kamu itu sudah Yusuf. Nah, kamu sudah Yusuf, berarti kamu setingkat lagi kepada nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Siapa dia? Idris. Amaroh itu Adam. Lawamah itu masih Yahya. Masih ke kiri dan kanan, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Pengorbanan itu Yusuf. Semua. Masuklah kamu kepada Idris mutmainnah. Nah, di situ pun kau sudah surga. Itu maksudnya. Pada saat engkau sudah darosa. Itulah kenapa Idris dikatakan nabi yang cerdas. Kata Idris dari kata darosa yang sudah jadi. Hidupnya adalah kehidupan di madrasah. Dia sudah belajar. Oh, saya tidak boleh menyakiti. Menyakiti itu menyakitkan. Maka saya tidak boleh. Itulah. Idris itu Adam. Yang sudah sekolah. Nah gitu. Maaf sahabat ya. Jadi Idris itu adalah dirimu. Yang sudah engkau sudah belajar. Tentang sakit. Tentang suka. Tidak duka. Sehat. Sembuh. Untung. Rugi. Tadi. Kobat. Basat. Menang. Kalah. Nah itu. Sampailah kamu mengerti tentang semua itu adanya proses belajar kepada si jiwa untuk dia akhlakillah, mencerminkan, memerankan peran Asmaul Husna
dalam hidup ini, sahabat. Pada apa? Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Nah, kalau sudah mengerti sebetulnya ternyata Jalal dan Kohar itu hanya sifat kasarnya Allah, yang Allah bicara neraka, siksa kubur misalnya gitu. Itu karena ingin memperlihatkan tentang Jamal dan Kamalnya. Tuh. Jadi tidak ada keindahan yang sempurna kalau tidak ada yang buruk. Tidak ada keseraman, kenikmatan yang sempurna kalau tidak ada yang seram. Tuh. Itulah sesungguhnya dia sedang bercerita itu tentang Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Kekasarannya dan kelembutannya. Kamu lihat di dalam surah Asrar. Ya. Arba'atu majma' anasir, 4 anasir yang ada tubuh kita. Maka ada 2 unsur anasir yang membuat kamu tidak bahagia. Adalah unsur Jalal dan Kohar. Narun dan Hawaun, angin. Unsur narun, itulah ya penyusun nafsul amaroh. Narun itu sebetulnya. Kemudian Hawaun adalah merupakan unsur lawamah. Itulah angin. Maka angin itu niup selalu. Nggak jelas di arahnya. Kadang eling, kadang edan. Maka itulah hakikat tubuh kita ini memiliki 2 potensi. Maka Allah menyuruh mensucikan. Nah, mensucikan itu mentauhidkan. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selama kamu adalah angin, maka kamu akan 2 potensi. Meniup ke kiri atau meniup ke kanan. Disitulah. Maka ada nur, ada nar. Nah, sama seperti nafsu lawamah itu, api. Maka di situ ada nur, di situ ada nar. Kau bersama dengan panasnya, maka engkau ada nar. Kau bersama dengan cahayanya, engkau ada nur. Tapi nur dan nar tidak bisa dipisah. Kau butuh cahayanya, kau butuh energi untuk engkau power. Itulah hakikat Bima sebetulnya di dalam Mahabharata. Ya. Nanti untuk menyusun Arjuna, karena pada saat dadamu sudah terbersih, terlatih jiwamu, maka pikiranmu akan tajam semuanya. Dan engkau akan menjadi Arjuna di situ. Tidak ada lagi kamu sudah fokus. Bidikanmu sudah jelas, sahabatnya. Itulah sesungguhnya kisah-kisah itu secara hakikatnya. Maka semuanya baca pada diri. Jangan keluar dari diri. Kau sakit pun lari pada diri. Bukan baru kelihatan cahaya berkilat dikit saja udah pelingsatan. Nah, ini yang harus dipahami. Akhirnya tapak yang kau tinggalkan itu menjadi sul adab yang sangat berat pada dirimu sendiri. Kau telah menghancurkan tauhidmu sendiri. Kau telah merusak keyakinan yang sudah kau bangun dengan susah itu sendiri. Dan disinilah yang harus dipahami. Ya. Nah, makanya, kalau sudah sampai kepada Idris, Darosa, si jiwa sudah sampai belajar, memahami suka dan tidak suka, sudah menyatukan Ya'juj wa Ma'juj dualitas. Tidak terjebak kepada apa yang kamu pilih, yang menurut kamu baik. Karena sakit belum tentu buruk. Ingat itu. Ya. Makanya para ulama dulu, kalau lagi sakit, didoakan sembuh, marah dia. Ada semua. Karena bisa jadi yang kelihatan, maka tadi kalian saksikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq doanya minta selamat, wafatnya diracun. Bagaimana Umar bin Khattab matinya minta selamat, matinya ditusuk. Bagaimana Utsman bin Affan doanya minta selamat, matinya ditusuk. Bagaimana Ali minta selamat, matinya juga ditusuk. Tuh. Jadi sesuatu yang nampak buruk menurut manusia belum tentu buruk. Nah, disinilah kita harus ada istilah dilatih sabar. Karena pada dasarnya hidup ini sedang memerankan bagaimana takhallaqu bi alaqillah. Kamu Allah sabar itu harus wujud pada Adam. Syukur itu harus wujud pada Adam. Saat hari semua. Maka di penghujungnya bahkan kaya pun harus wujud pada Adam. Siapa Adam? Ya dirimu. Semua kita. Bani Adam seluruhnya. Dari semua yang harus dipahami. Ya. Sampailah Asmaul Husna itu adalah tajalli pada diri kita. Muncullah namamu yang ke-100, nama dia yang ke-100 pada dirimu. Dan nama dirimu adalah menjadi, nggak usah dibawa, nama yang ke-101. Ya. Inilah yang harus difahami. Ya.
Yaitu ya sahabat yang harus kita pahami semua, marilah terus kita belajar. Jadi Idris, karena Idris itulah sudah belajar. Dia akan memahami surga, memahami neraka, memahami siksa kubur. Ternyata, nah secara tauhid, aku adalah dirinya, aku adalah Marzuk, dia Rozik. Nah, kamu ada tinggal leburkan pada Rozik, sesungguhnya rizki akan menjaminmu, karena engkau sudah tadi. Disitulah tentang kesadaran. Pada botol ini, pada saat masih penuh, berarti kesadarannya pada air, pada dirimu. Tapi kosongkan oleh dirimu. Tawakallah dari semua. Kosongkan, kosongkan, kosongkan. Sehingga tidak lagi, tadi lagi rasa takut karena kau sudah tidak memiliki hidup. Tidak lagi rasa takut miskin karena engkau sudah tidak memiliki apapun. Engkau bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tidak akan pernah kamu mengaku, aku guru, aku apapun. Karena engkau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Inilah tujuan tauhid sebetulnya. Jadi bukan untuk kegoiban, bukan untuk pengobatan, bukan untuk kesaktian. Walaupun nanti dalam perjalanannya akan muncul kegoiban. Makom ijabah, makom penyembuhan akan ada pada dirimu. Tapi jangan terjebak di situ, sahabat. Karena itu adalah proses belajar kepada kamu untuk memahami dirinya yang tidak pernah terpisah dari dirimu. Tadi kata Abah, maka kenapa ada bahasa dia dalam diskusi al-insanu syirri wa anna syirrahu. Insan itu rahasia aku. Dan siapa insan itu? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ruhmu pada dirimu. Maka itulah sesungguhnya dia nyata karena Muhammad. Muhammad ada karena dia. Tadi kan dari awal. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Bagaimana manis mau dikenal? Dia tajalli pada gula. Dan gula lah disebut sifat. Gula itu disebut sifat. Ya. Kemudian tajalli lagi kepada sugus Adam. Tadi semua. Maka itulah tiga bagian itu adalah Adam, Muhammad, Allah. Itu hanya bahasa, sahabat. Tapi harus kau pahami dengan rasa. Bukan hanya ucapan. Bukan hanya teori. Tapi kau adalah dengan rasamu bisa buktikan tiga tapi satu itu. Maka itulah dalam tauhid suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh, di penghujungnya suhudul wahdah fil wahdah. Tuh. Kalau sudah begitu kau sudah kembali ke laut, maka kata Nabi segala apapun kalau sudah suhudul wahdah fil wahdah tidak lagi yang haram sebetulnya. Karena mana ada segala apa yang didohirkan oleh dia. Karena bicara khomer ternyata bukan untuk khomer itu. Tapi Allah untuk menyindir orang-orang yang tadi lupa pada Allah. Jadi bukan khomernya. Tapi lupa pada Allah. Apa penyebabnya? Bisa banyak. Perempuan, khomer. Kalau buat kamu lupa dan itu. Jabatanmu, khomer. Bahkan mabuknya kepada perempuan lebih parah daripada mensen. Tadi, mensen cuma semalam saja sebetulnya. Maka jangan kau pandang haram. Nah ini yang harus pahami. Secara hakikatnya. Jangan kamu godok bahasa Abah ini. Tadi semua. Sama aja. Kata Allah, wala taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah kau dekati sholat kalau kamu mabuk. Tuh. Nah inilah. Maka Allah kisahkan tentang apa namanya, wal khomru wal maisir. Babi dan khomar. Nah, coba. Kalau kamu sudah wakom musyahadah. Beranikah kamu mengharamkan babi? Dan itulah mana la ilaha illallah. Karena tidak boleh satu noda pun yang bukan dia. Satukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Yang dulunya semua tidak ada. Jadi kembalikan kepada sang wujud. Dialah sebenarnya sang ada. Tanpa memilih dan memilah. Tanpa membagi-bagi. Satukan, barulah boleh kamu wa illa wa antum muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kau jadi Muhammad. Muhammad itu satu. Inilah Rasulullah, dialah apa namanya merupakan wujudullah. Itulah sahabat. Berarti sudah tidak lagi kau sudah Islam. Kau sudah bernamikan Muhammad. Siapapun kamu, agama apapun kamu. Karena Allahnya satu, Muhammadnya satu.
Hidupnya satu, rasanya satu. Semua ya. Syuhudul kasroh bil wahdah. Tuh. Maka buat sahabat-sahabat yang di makom syariat yang suka mengukur orang-orang hakikat. Semua ya. Apa yang tidak ada menurut pandanganmu bukan berarti tidak ada. Seperti manusia dulu, nggak ada planet-planet itu. Begitu ketemu teleskop, oh ada ya. Berarti yang tidak nampak oleh mata itu bukan tidak ada. Tapi karena kebutaan matamu. Dari semua. Atau sebaliknya, wah nggak ada itu di meja ini binatang. Ternyata begitu sudah ketemu dengan mikroskop, tadi teleskop, kau bisa menyaksikan barang jauh. Ternyata di mejamu yang bersih ini diambil aja sedikit pakai kapas, kau lihat. Bahkan lebih serem daripada binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Taringnya serem-serem tuh. Yang namanya bakteri itu. Ternyata yang tidak kau lihat dengan mata dohirmu bukan tidak ada. Nah inilah kenapa juga Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan orang yang sudah ada di makom syuhudul wahdah bil wahdah sudah pasti dikafirkan, sudah pasti dimurtadkan, sudah pasti adalah bahkan dulu dibunuh dari semua. Karena di makom itu sahabat dari semua ya. Sesungguhnya dialah kenyataan man arafullah bahwa Allah. Maka itulah Rabbin nas, Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia. Dia sudah hilang pengakuannya dari semua. Halal segalanya kepadanya, semuanya. Kata Nabi, kalau sudah sampai ke laut, semuanya adalah suci. Kata Nabi, di sorga itu adalah semuanya menjadi bidadari. Ada bidadari. Nah, itulah harus kamu pahami. Jangan teriak-teriak mau bidadari, tapi masih nguplek saja mainnya di bawah gitu kan dari semua sahabat. Jadi itu saja barangkali sebagai rasa dedeh, rasa cinta Abah kepada sahabat-sahabat yang bertanya, bahwa saya ini sekarang bisa ngobatin, jangan terjebak di situ. Ya. Nanti kamu udah akan terpental nanti. Ya. Bah saya ini sekarang udah begitu menyaksikan A, menyaksikan B, jangan terjebak di situ. Sekali lagi hati-hati, kegaiban, jebakan kegaiban itu lebih besar. Maka itulah yang disebut hijab nuroniyah, hijab berupa cahaya. Terkadang ilmu pun termasuk hijab nuroniyah. Ya. Maka kalian akan memahami seluruh isi Al-Quran pada segala apapun hurufnya karena tubuhmu sudah jadi Al-Quran. Sahabat ya. Jadi Abah sekalian jawabnya siapa Mas Irman tentang khomer semua ya. Jadi khomer daging babi, kenapa Allah khususkan tadi adalah kalian harus paham. Jadi kalau sudah makom syuhudul wahdah bil wahdah mengharamkan itu adalah justru ini harus dipahami dari semua ya. Karena sudah tiada lagi yang bukan Allah semuanya. Berarti ibaratkan gelas yang dipecahkan, maka dia sudah kembalikan pada satu gelas itu. Ya. Maka itulah Nabi bersabda, Yahudi menjadi 71 golongan, semuanya nyemplung kecuali satu. Nasrani menjadi 72 golongan, semuanya nyemplung kecuali satu. Islam menjadi 73 golongan, semuanya nyemplung kecuali satu. Siapa yang satu itu? Dialah yang mentauhidkan Allah. Innama ilahukum ilahu wahid, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Maaf ini ya, mungkin ini Abah akan buka lebih luas nih. Misalnya tentang sholat. Sholatmu seperti sekarang takbir, sujud, ruku. Kalau itu sebetulnya perintah mutlak dari Allah harus sudah berlaku dari Adam sebetulnya. Kalau wudhu, mencuci tangan ini semua ada harus secara itu harus sudah berlaku. Karena Allah itu berlaku hukum universal, sahabat. Tidak bisa memilih-milih kaum sesungguhnya. Sebenarnya, kalau kalian sudah mengerti tauhidnya dengan sempurna, maka kalau begitu yang diminta oleh Allah itu apa? Dari awal dikenali. Itulah kenapa liya'budun adalah liya'rifun. Maka kata ibadah dari kata abadah, ya'budu ibadah, mengabdi dari semua. Menjakatkan dirimu digunakan oleh dia. Maka zakat syariat membagikan uang keluar. Tapi zakat thariqat bukan. Kau menggunakan, mempersilahkan menggunakan matamu untuk basirnya Muhammad, untuk basornya Allah. Menjakatkan telingamu untuk sami'nya Muhammad, untuk sama'nya Allah. Tuh, itu zakat.
Maka zakat secara hakikat adalah menggunakan, sama seperti saum. Saum itu imsak, menahan keberadaan dirimu, saum itu. Maka kenapa di hari pertama penyerahan la hayyun la ilmun semua? Karena pada dasarnya kau menahan dirimu, keberadaan dirimu, itulah imsak, itulah saum. Sampailah haji, hiji, satu adalah leburlah engkau sempurna setelah engkau melaksanakan perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah. Sekarang engkau adalah sudah menyaksikan Allah dengan sempurna. Itulah haji. Maka itulah kenapa haji datang perintahnya bukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, apalagi ya ayyuhalladzina aslamu, tapi wa'adzin binnas walillahi 'alan nas, kepada seluruh makhluk, karena hukum Allah itu berlaku sama kepada semuanya. Ya, kalau Allah masih milih-milih kaum, berarti itu bukan Tuhan. Ya, nah kalian harus paham itu semua. Ya, jangan tuduh Tuhan. Tuhan itu merancang ini nggak sempurna. Jangan tuduh Tuhan. Karena dia dari awal pun kata Abah, dia dalang, ingin dikenali, ingin nyata, ingin wujud, semua. Tadi kata Abah tadi malam, dia meja, ada akibat dia ada wujud, itulah ada kolong. Nah itulah konsekuensi kehidupan makhluk, itu kolong dari semua gitu. Nah disinilah kita bagaimana melebur pada meja, mengakui sebenar-benarnya aku ada, yang ada itu meja. Meja geser aja kolong hilang tadi semua. Begitu hilang kolong, hilanglah semuanya tadi semua. Ya, itu saja barangkali. Sekali lagi buat teman yang bertanya pada Abah tadi adalah semua yang, karena tadi yang bertanya itu banyak ragamnya, tapi Abah bikin aja bahwa perjalanan ruhani itu bukan untuk pengobatan, bukan untuk apapun. Ya, jangan seperti orang yang Allah kisahkan dalam Ali Imran, berjalan dalam kegelapan, tapi kemudian inilah akhirnya banyak orang hanya terus cari guru, nggak pernah berhenti dari semua. Kalau kamu prinsipnya begitu, sampai mati kamu tidak berguru di semua. Ya, nah disinilah tauhid sahabat. Ya, tadi itu saja. Kalau nanti semua sahabat sekali lagi, ayo terus berjalan bahagia. Jadilah kita ini sekarang minimal Idris saja, kata Abah. Kalau sudah kamu jadi Idris, kamu di sorga sekarang ini. Karena itulah nafsul mutmainnah. Artinya kamu mutmainnah itu perbatasan antara atmosfer bumi dan atmosfer langit. Itu adalah nafsul mutmainnah. Amaroh adalah mesosfer. Lawamah ionosfer. Mulhimah adalah mesosfer. Adapun perbatasan alam arwah, itulah yang disebut dengan atmosfer bumi. Itulah antara dua jalan. Ada semua. Ada hidir, ada sis. Maka Abah suka assalamualaikum ya rijalul gaib, assalamualaikum ya miftahul gaib. Itu dua orang anak Nabi Adam. Yang satu penjaga dohir, yang satu penjaga daratan, penjaga lautan. Yang satu ada di alam dohir, yang satu menunggumu di pintu seberangnya. Itulah yang kamu harus pahami. Hidir dan sis itu satu. Sebetulnya. Tapi siapa sis itu? Ya Sabdo Palon itu tadi sebetulnya yang harus kamu pahami. Nah inilah kalau orang-orang teriak-teriak sesuatu tapi dia belum menyaksikan secara hak isbatul yakin, memang akan nebak-nebak agama ini sahabat. Ya, itulah butuh ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada yang bertanya, kok Abah begitu yakin? Nah, gimana nggak yakin? Wong ini batu, kata Abah ini batu ya batu gitu. Kok kenapa nggak yakin? Ini apel ya apel, karena udah isbat. Beda isbat itu. Bukan kata ilmu yakin, oh buah yang begini namanya apel. Itu namanya ilmu yakin. Khobar yang baru kata orang. Tapi kamu belum membuktikan. Ya kamu tidak akan yakin sempurna. Begitu. Benar gak itu? Iya ya, nggak tahu juga saya. Nah, begitu kan. Maka itulah tadi orang ngaji kitab A, ngaji kitab B. Begitu. Ya pagi udah yakin. Datang ketemu lagi kitab, kata kitab B. Ke kanan, kata kita Pak, suruh ke kiri. Dan akhirnya kanan apa kiri ya? Kata guru A, ke kiri. Kata guru B, ke kanan. Ini benar enggak ya? Maka itulah kaulah yang harus membuktikan dengan rasa. Nah, sebagai penghujung perjalananmu adalah ketenangan, kedamaian, keyakinan. Kau tidak lagi la khaufun alaihim. Tidak lagi. Karena kamu mengerti
Kasih sayang dia adalah meliputi kemarahannya. Dan tidak ada kemarahan itu. Semuanya kasih sayang. Nah, ada satu surat sahabat dalam Al-Quran. Ini kan yang menjadikan penyebab manusia ini karma manusia dengan manusia. Sebetulnya juga nggak usah takut. Ya. Tuhan di beberapa surat katakanlah adalah si botol ini adalah kamu dan saudaramu yang sedang berseteru. Tapi tetap kan Tuhan itu sudah menjamin kebahagiaanmu. Dosa hak adami pun Tuhan mengingatkan kepada si botol ini yang punya dosa si gelas ini. Pada saat kata si gelas ini ditanya oleh Tuhan, bahasanya syariatnya begitu. Kamu maafkan si botol nggak? Wah, bagaimana? Ya nggak apa-apa kata Tuhan. Itu di Quran itu dijelaskan. Tapi sebenarnya kalau kamu mau tajalikan sifat aku, memaafkan, kamu tuh dapat ini loh. Maka si ini langsung, ya, saya maafkan deh, saya maafkan. Nah, itulah. Nanti Tuhan lah yang, makanya tadi kita tenanglah hidup ini. Nikmatilah. Wong ini kisah dia. Dia yang sedang berdongeng. Dia yang sedang bercanda. Makanya, wamal hayatud dunya ilala ibun wa'il. Kok jadi dianggap serius. Dia selalu mengatakan, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Orang bikinnya sulit. Semua, ya. Sampai kata Abah juga, untuk mendapatkan kesulitan itu harus berjuang. Laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Tadi semua. Kalau orang ngerti ngaji, kasabah dengan iktasabah aja sudah. Bayangkan untuk kamu susah itu kamu harus berjuang. Berjuang melawan siapa? Melawan Allah. Karena Allah ingin kamu senang. Wah saya ingin susah itu. Berjuang keras. Silakan kata Allah. Kalau Allah itu menggunakan duanya harusnya adalah bukan iktasabah, kasabah dua-duanya. Tapi tidak. Untuk sesuatu yang berat itu buruk itu Allah menggunakan sebaliknya. Untuk dosa itu iktasabah. Artinya kamu untuk dosa itu berjuang loh. Ayo masuk neraka aku kalau mau. Tapi aku sudah menghitung, aku sudah punya surga. Maka kau tidak akan bisa melawan aku karena aku sudah menetapkan kesenangan kepadamu. Itulah kata kasabah. Kenapa kata kasabah menggunakan wajan fa'alah adalah asobah. Di situ karena sudah dapatkan asobah kamu itu kebahagiaan yang tak terhingga. Itulah selalu dikatakan bahwa kebaikan dikalikan 10, dikalikan 70, dikalikan 700, dikalikan lagi wallahu yudhaifu liman yasha, dan dia rahmat Allah. Maka itulah kata Abah, kenapa Allah menggunakan kata kutiba itu 3 dalam Al-Quran dan 1 kepada kita manusia. Syaratnya hanya kutiba. Tadi semua ya. Dia mewajibkan dirinya menyayangimu. Seperti botol plastik yang sudah jadi botol. Si plastik mewajibkan si botol plastik itu untuk membahagiakan si botol plastik. Maka perjuangan si botol plastik untuk susah itu susah sebetulnya. Itulah kata kenapa yuridullah bikumul yusra. Kata yusrun itu seperti adalah ngangkat ini, mudahnya sebetulnya. Jadi Allah menggunakan kata yusrun bukan sahlun. Jadi diksi yang Allah gunakan kenapa di dalam setiap ayat itu dia ada yusrun, dalam saum ada yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul, suka juga di surat Al-Insra fa inna ma'al usri usran, inna ma'al, 2 isim ma'rifat ketemu, 2 isim ma'rifat, 1 masalah, tapi 2 isim nakirah ketemu isim nakirah, 2 solusi. Ayo kamu bikin sulit, wahai botol, kata si plastik, setiap masalah yang kamu, aku beri 2, setiap masalah aku beri 2. Terus di mana ada susahnya itu? Sebenarnya. Kenapa bah masih saya susah? Karena kamu belum kenal dirimu itu. Masalahnya. Kau belum imsak. Masalahnya. Maka disitulah. Fa inna ma'al usri usran. Inna ma'al, maka fa'nya ala harfu adalah istinafin, titik awal. Inna ada harfu adalah taukidin. Allah adalah menjelaskan. Karena manusia nggak percaya ini. Kisah Abah ini nggak percaya. Allah sendiri udah menulisnya inna tadi semua. Karena manusia itu nggak percaya. Itu masalahnya. Kenapa ada inna? Karena manusia nggak percaya. Di sebalik satu masalah itu 2 solusi. Maka baik di mana aja? Di balik tadi semua. Nah, kemudian di ayat yang lain tadi kasabah dan iktasabah. Yang satu wajan fa'ala, yang satu wajan ifta'ala. Wajan ifta'ala itu ada ijtihada. Berjuang. Hei botol plastik, kata si plastik. Ayo berjuang untuk kamu susah. Untuk masuk neraka. Kenapa? Karena aku sudah menjadikan kamu untuk bahagia. Jadi kita ini untuk susah ini harus melawan Allah sebenarnya. Dan
Karena itulah kalimat-kalimat diksi-diksi dalam Al-Quran itu harus kamu pahami. Ya. Diksi, kenapa setiap nas ada mafhum nas? Kenapa ada maqasid? Inilah persoalan manusia sekarang. Ngajinya nggak di situ, tadi semua. Darah aja dituduh Tuhannya, tadi semua. Kayak Tuhan. Padahal semua kesulitan itu kamu yang buat. Kamulah yang menyusahkan dirimu sendiri. Tidak ada Tuhan itu menyusahkan satupun makhluknya. Tidak ada. Karena gagal dia sebagai Rahman. Sebagai Rahim. Lihat saja di Asmaul Husna itu. Bagaimana nama-nama yang ini. Namanya juga Asmaul Husna. Semua ya. Pahami ya sahabat. Maka banyak lagi disusul dengan hadis qudsi. Kata Allah. Rahmatku mendahului murkaku. Maka didohirkanlah kepada kita manusia. Semarah-marahnya kamu ke anakmu. Tapi kasih sayangmu mendahului marahmu. Sok buktikan. Kalau nggak percaya dan kamu kayak apapun anak bandelnya, tapi tetap aja rasa cinta mendahului. Itu kamu manusia, apalagi dia. Nah inilah karena kamu tidak kenal dengan dia itu, sifat dia itu masalahnya. Maka abang ngajak, ayo bahagia. Karena bahagia adalah pilihanmu. Belajarlah seperti Idris. Nah, barulah masuk nanti kepada kesadaran Harun yang disebutkan rodiyah, akalmu tuh. Akalmu lah hakikat Harun itu. Kau sudah jadi Arjuna itu sebetulnya di situ. Akalnya sudah bening. Karena apa? Nah, akal itu ada di dada. Akal inilah akal yang hidup. Maka akal itu ada pada dadamu. Tapi pikirannya adalah supirnya. Inilah supirnya. Pikiran Arjuna. Dan semua. Tapi akalmu adalah Yudhistira di dada, bijaksana, cinta, dermawan. Tadi semua ya. Powernya adalah Bima. Maka dua tanganmu Nakula Sadewa, dua matamu Nakula Sadewa, dua telingamu Nakula Sadewa, atau boleh juga Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Maka disitulah kamu sudah bebas dari Ya'juj wa Ma'juj, sahabat. Nah inilah yang harus dipahami sahabat. Karena yang harus bahagia kamu. Pilihannya pada dirimu. Maka nggak usah fokus pada orang lain. Ya, lepaskan. Nggak usah kamu menilai orang lain. Nggak usah kamu mengukur orang lain. Marilah kita kembali pada diri. Jadilah kita adalah ulat yang ingin berubah menjadi kupu-kupu. Selama kita terlalu melihat ke yang di luar itu hanya mirroring saja. Boleh, oh ini kenapa ya di penjara ya? Nah, itu mirroring kamu. Oh kenapa orang ini dagangnya bangkrut ya? Kenapa? Oh dia suka masang slot. Nah, gitu. Oh dia mainnya main bang emok. Nah, jadi kan mirroring. Kamu jangan mengikuti. Itulah hanya itu saja orang lain itu. Maka itulah Abah katakan, kenapa kaca mobil itu lebih besar? Karena kau harus melihat ke depan. Kenapa spion itu kecil? Karena melihat ke belakang itu sekali-sekali saja. Untuk mirroring saja. Ya, pahami. Hanyalah untuk nengok. Makanya anjing kalau seandainya mau dilempar, pasti dia nengok. Nah itu dia lihat spion itu. Sebentar aja. Wah, ini kira-kira batu kemana nih? Batu nih larinya nih. Habis itu dia fokus lagi ke depan. Tadi semua, ya. Ayo mari kita cerdas dalam kehidupan. Itulah sadar, sahabat. Jadi sekali lagi juga tadi. Nabi Muhammad itu pada saat Mi'raj itu bukan nerima sholat sebetulnya. Itulah buah dari sholat. Semua, ya. Kesadaran yang tinggi setelah sholat. Nah, bukan usoli. Nah, ya mungkin saja menerima usoli tapi bukan sholat. Jadi itulah maka sampai hari ini Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya, melihat. Garis batasi, melihat. Semua, ya. Ini tentang melihat, menyaksikan. Maka orang syariat mengingat Allah dengan ucapan la ilaha illallah atau apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu syariat. Ingat Allah, bekerja, ke sawah. Jadi apapun itu mengingat Allah dengan syariat. Menyaksikan fi'ilnya. Berarti yang disebut dikir adalah untuk menghadirkan si dikir pada si madkur secara syariat adalah pada tubuhmu. Tapi torikot pada hatimu. Hakikat pada rasa. Dari semua. Maka kenapa Abah menggunakan ese untuk menghadirkan rasa? Karena kesini ese, kesini ese. Ana anta,
anta ana, aku dengan dua wajah. Kata si kapas, akulah yang benang. Ya, tadi dua wajah. Pada wajah Muhammad, Nurullah dan Sirullah. Pada wajah Nur Muhammad, pada wajah Nurullah. Satu pemain, dua wajah. Sahabat, wajah batin, wajah dohir. Satukan, itu saja. Pada kopiko, dirimu adalah kopiko, sugus, leburkan. Itu, ya. Supaya si kopiko itu mendapatkan, menyaksikan nikmat. Ini semua, ya. Maka Abah sering sampaikan, sesungguhnya inilah dia yang sedang menikmati. Pada saat engkau melihat, dia yang melihat pada matamu. Pada saat engkau mendengar, dia yang mendengar. Pada saat engkau menikmati duren, merokok, semua kamu ikut di bawah nikmat. Engkau di bawah menyaksikan. Tiap hari engkau hanya menyaksikan, di bawah menyaksikan, di bawah menikmati. Dialah dan kekasihnya Muhammad yang sedang asyik mansuk dalam itulah sahabat, ya. Maka kalau sudah begitu, flying semuanya menjadi surga kepada dirimu, ya. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua sahabat tadi semua, ya. Mari kita dzikir ma'rifat sudah menggunakan mata. Itulah tadi. Itulah kenapa kata dia, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu bisa melihat dia dengan jelas. Dengan apa? Pandangan dia, penglihatan dia, bukan penglihatanmu. Bagaimana dia melihat dirinya? Pejamkan matamu. Bagaimana engkau mendengar suara dia? Tutup telingamu. Bagaimana engkau ingin mendengarkan kalamnya? Bisukkan mulutmu. Bagaimana engkau merasakan hidupnya? Tutup dua lubang hidungmu. Maka jadilah liko semuanya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Disinilah pusat kendalinya. Kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatilla syarqiyati. Di sini ada lebar. Karena sudah labur. Karena sudah lebur. Akhirnya kamu akan luber segalanya. Tadi semua, ya. Itu saja barangkali sahabat yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekalian semuanya. Marilah terus kita pahami. Jalanlah dalam kehidupan. Kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu akan menjadi penghalang pada dirimu. Komen-komen yang tidak. Karena kalau buat Abah udah gak pengaruh, sahabat. Ya, kata Abah. Karena orang yang sudah mati itu tidak akan. Coba aja kamu bukti. Orang yang sudah mati, presiden, injak ke hidungnya. Dia tidak akan marah. Tadi semua. Ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.